Halo, Assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kami mau membahas buku matematika kelas 5 ESPS Erlangga, teman-teman ya. Buku ini isinya hampir sama dengan buku matematika terbitan GAP, Gelora Aksara Pratama ya. Saya mau lanjutin bahas latihan ulangan bab 3 paket 2, ada di halaman 80. Sebelumnya paket 1 udah ya. Sekarang paket 2 lagi. Langsung saja. Bagian A ya, perhatikan Dena berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 4. Ini ada Dena. Lalu soal nomor 1, toko buku terletak di koordinat toko buku di sini ya, berarti di C4 ya. Nih, C4 pilihannya yang C. Nomor 2, tempat yang berada pada koordinat E4 adalah, kita lihat E4. Nah, E4 di sini adalah rumah Nisa ya. Jadi jawabannya D. Lalu nomor 3, bangunan dan pasangan koordinat berikut yang tepat adalah, coba kita cek satu-satu ya. Yang A ini bank di A1, bener apa enggak nih? Nggak salah ya, karena di A1 nggak ada apa-apa nih A1. Lalu pasar di D1, pasar di D1 benar ya, ini pasar di D1. Sebenarnya kalau udah dapet jawaban yang benar ya udah jawabannya itu B ya, tapi nggak apa-apa, kita cek juga C dan D. Sekolah di C3, benar nggak sekolah di C3? Ya, sekolah harusnya di B4 teman-teman ya, berarti salah. Lalu rumah Tika di D3, rumah Tika di D3. Nah, rumah Tika ini harusnya di D2, berarti salah juga. Yang benar yang B, pasar di D1. Lalu nomor 4, rumah Nisa terletak di sebelah titik-titik sekolah. Rumah Nisa ada di sebelah mananya sekolah? Ini rumah Nisa, ini sekolah. Jadi kalau dari sekolah, rumah Nisa itu di arah apa nih? Ke arah sini. Ya, nih ke arah sini ya, berarti arah timur. Rumah Nisa ada di sebelah timur sekolah. Lanjut nomor 5. Perhatikan gambar berikut, koordinat titik B agar bangun A, B, C, D membentuk bangun jajar genjang adalah, nah di sini sudah ada titik A, ya, C dan D. Kita diminta membuat titik B agar membentuk jajar genjang. Nah, agar membentuk jajar genjang ini, kita buat titik B-nya di sini teman-teman ya. Di sini ini di bagian apa nih berarti? Koordinat berapa? Negatif 3 dan 4 ya, berarti berada di negatif 3, 4. Jawabannya yang A. Lanjut nomor 6, sepetak tanah berbentuk persegi panjang digambar dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 3 cm. Skala yang digunakan yaitu 1 dibanding 600. Luas tanah tersebut sebenarnya adalah, nah di sini diketahui jarak pada peta berarti ya, dan skala. Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi diketahui jarak pada peta untuk panjangnya 5 cm, lebarnya 3 cm, dan skala 1 dibanding 600. Jadi untuk mencari jarak sebenarnya untuk panjangnya ya, karena panjangnya 5, jadi 5 per skala, 5 per 1 per 600. Ingat pembagian pecahan artinya dikali kebalikan. 5 per 1 per 600 artinya 5 dikali 600 per 1. Jadi 5 dikali 600 3000 per 1 atau 3000 cm aja. Lalu diubah menjadi meter ya. Ingat dari cm ke meter itu nolnya dihilangkan 2. Jadi tinggal 30 meter. Lalu untuk lebarnya, karena lebar pada peta 3 cm, jadi lebar sebenarnya 3 per 1 per 600 ya. Per 1 per 600 artinya dikali 600 per 1. Jadi 3 kali 600, 1800 per 1, tetap 1800 ya. 1800 cm sama dengan, kalau dijadiin meter berarti nolnya dicoret 2, hanya tinggal 18 meter. Dan untuk mencari luas sebenarnya itu panjang dikali lebar. Tadi panjangnya ketemu 30 meter, lebarnya 18 meter. Jadi 30 kali 18, 540 meter persegi. Jawabannya yang
D ya, 540 meter persegi. Lalu nomor 7, jarak rumah Bayu ke sekolah adalah 720 meter. Jarak rumah Bayu ke sekolah dalam sebuah denah digambar sepanjang 12 cm. Skala yang digunakan pada denah tersebut adalah, nah di sini diketahui jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Kita mencari skala. Kita lihat ya. Jarak sebenarnya 720 meter. Jika diubah ke cm, meter ke cm tuh 720, tambahin nolnya 2, 1, 2. Ya, lalu jarak pada peta 12 dan skala berarti jarak pada peta per jarak sebenarnya 12 per 72.000. Lalu sama-sama dibagi 12 nih. 12 bagi 12 1, 72.000 bagi 12 6.000. Jadi 1 per 6.000 artinya skalanya 1 dibanding 6.000. Kita lihat jawabannya yang C ya, 1 dibanding 6.000. Lanjut nomor 8. Jarak dua kota adalah 75 km. Jika kedua kota tersebut digambar pada peta berskala 1 dibanding 1.500.000, jarak kedua kota tersebut pada peta adalah, nah di sini diketahui jarak sebenarnya dan skala. Kita diminta mencari jarak pada peta. Kita lihat ya. Jarak sebenarnya 75 km. Jika diubah ke cm, dari kilometer ke cm ditambahkan 5 nol ya. Jadi 75 tulis tetap, lalu tambahkan 5 nol. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Skalanya 1 dibanding 1.500.000. Nah, untuk mencari jarak pada peta itu skala dikali jarak sebenarnya. 1 per 1.500.000 dikali 7.500.000. Lalu kita bisa coret teman-teman ya. Nolnya bisa dicoret. Untuk sini dicoret 5 ya, sebelah atas dicoret 5 dan bawah juga harus dicoret 5 nih. Kelihatan nggak nih? Coretnya pakai pensil. Kelihatan ya, ini dicoret 5, ini dicoret 5. Jadi 1 kali 75, 75 per 15. 75 per 15 itu hasilnya 5. Berarti jawabnya 5 cm. Kita lihat pilihannya ada di pilihan A, jawabannya ya 5 cm. Lalu nomor 9, sebuah peta memiliki skala 1 dibanding 2.500.000. Jika jarak dua kota dalam peta tersebut adalah 15 cm, jarak kedua kota sebenarnya adalah, nah untuk nomor 9 ini diketahui skala dan jarak pada peta. Kita diminta mencari jarak yang sebenarnya. Oke, kita lihat pembahasannya. Skalanya 1 dibanding 2.500.000, jarak pada peta 15 cm. Untuk mencari jarak sebenarnya berarti jarak pada peta per skala 15 per 1 per 2.500.000. Pembagian pecahan artinya dikali kebalikan, sama dengan 15 dikali 2.500.000 per 1. Nah, 15 dikali 2.500.000 itu hasilnya berapa nih? 37.500.000 ya teman-teman, tapi masih cm ya. Ini lihat nolnya ada 5 cm. Kita ubah ke kilometer. Cm ke kilometer, nolnya dibuang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita buang. Sadis banget ya, dibuang, dihilangkan maksudnya. Dibuang 5, jadi jawabannya 375 km. Jawabannya yang B. Oke, ini ya B. Terakhir nomor 10. Seorang arsitek akan membuat gedung perkantoran. Tinggi gedung pada sketsa yang dibuat adalah 32 cm. Jika skala yang digunakan arsitek tersebut adalah 1 dibanding 400, tinggi gedung sebenarnya adalah, nah ini diketahui jarak pada peta dan skala, berarti ya kita diminta mencari jarak sebenarnya. Kita lihat. Jarak pada peta 32 cm, skala 1 dibanding 400. Nah, untuk mencari jarak sebenarnya berarti jarak pada peta per skala 32 per 1 per 400. 32 per 1 per 400 artinya 32 dibagi 1 per 400. Dibagi 1 per 400 itu artinya dikali 400 per 1. 32 dikali 400 hasilnya 12.800, tapi cm ya. Untuk diubah ke meter, cm ke meter itu nolnya dihilangkan 2, jadi 128 meter. Jawabannya yang
C teman-teman ya. Oke, udah selesai yang bagian A. Kita lanjut di bagian B ya. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Oke. Soalnya di sini. Koordinat kantor polisi adalah, kantor polisi kita lihat ya, di sini kantor polisi ya. Kantor polisi ini ada di B1 ya. Koordinat kantor polisi adalah B1. Bangunan yang berada di sebelah utara puskesmas adalah di sebelah utara puskesmas. Utara itu sebelah atas teman-teman ya, nih utara nih ke arah atas. Utara puskesmas berarti atasnya puskesmas. Nah, ini kantor pajak ya. Lalu nomor 3, perhatikan gambar berikut. Letak titik H yang tepat agar titik-titik membentuk bangun belah ketupat adalah, nah ini sudah ada titik E, F, G. Kita diminta membuat titik H agar menjadi belah ketupat. Agar menjadi belah ketupat, titik H-nya di sini. Nih, di koordinat berapa nih? X-nya di angka 1, Y-nya di angka negatif 1. Berarti koordinat titik H yang tepat itu di koordinat 1, negatif 1 ya. Lalu nomor 4, panjang sebuah bangunan pada denah adalah 5 cm. Skala yang digunakan pada denah tersebut adalah 1 dibanding 400. Panjang bangunan sebenarnya adalah, oke kita lihat pembahasannya teman-teman ya. Jadi diketahui jarak pada peta 5 ya, 5 cm, skala 1 dibanding 400. Maka untuk mencari jarak yang sebenarnya berarti jarak pada peta per skala 5 per 1/400. Ingat pembagian pecahan artinya dikali kebalikan. Artinya 5 dikali 400 per 1. 5 dikali 400, 2000 cm. Untuk diubah menjadi meter, ingat cm ke meter, nolnya dibuang 2, jadi tinggal 20 meter ya. Jadi jawabannya nomor 4 ini adalah panjang bangunan yang sebenarnya adalah 20 meter. Nomor 5 terakhir nih ya. Kebun Pak Dudi berbentuk persegi dengan panjang sisi 70 meter. Jika kebun tersebut digambar dengan skala 1 dibanding 350, luas kebun Pak Dudi pada gambar adalah, kita lihat. Untuk nomor 5 itu diketahui jarak sebenarnya ya, dengan sisi 70 meter. 70 meter kalau diubah ke cm ditambahkan 2 nol, jadi 7000 cm. Skala 1 dibanding 350. Maka untuk mencari jarak pada peta adalah kita cari panjang sisi dulu ya. S di sini artinya sisi. Jadi skala dikali jarak sebenarnya 1 per 350 dikali 7000. Jadi 7000 per 350 sama dengan 20 cm. Jadi panjang sisinya pada peta, pada gambar itu 20 cm. Yang ditanyakan adalah luas pada gambar. Luas berarti sisi dikali sisi. 20 dikali 20 sama dengan 400 cm. Ini luasnya ya. Maka jawabannya di sini adalah 400 cm persegi. Oke, udah selesai pembahasan kita latihan ulangan bab 3 yang paket 2. Semoga bisa membantu teman-teman memahami materi ini ya. Bisa membantu teman-teman mengerjakan tugas-tugas atau PR dari sekolah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain agar lebih banyak yang bisa terbantu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Bye-bye.